Shalom, remaja yang terkasih di dalam nama Yesus. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan online Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu, dalam persekutuan bersama dengan remaja ataupun pemuda dimanapun teman-teman berada. Mari pada saat ini kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita. Mari kita masuk ke dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, ya anak-anak Lause, teman-teman remaja, pemuda, dimanapun kita berada, kita bersyukur kita masih boleh tetap setia, kita boleh tetap mau mencari Tuhan, walaupun di masa pandemi ini kita boleh tetap bersekutu walaupun secara online di rumah kita masing-masing. Maka dengan itu anak-anak remaja, pemuda, dimanapun kita berada, mari pada saat ini kita boleh mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kita mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari kita bernyanyi, memuji kebenaran nama Tuhan kita. Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil namamu, ku dengar jawabmu.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, buat kasih karuniamu dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama beribadah dalam kebaktian Minggu Remaja Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Saat ini kami mau dengar firman-Mu diberitakan. Kami mohon Engkau Tuhan berbicara kepada kami. Ajarlah kami untuk mengerti kebenaran-Mu dan tolonglah kami untuk melakukannya. Berbicaralah Engkau kepada kami sebab kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah bagi kita di kebaktian Minggu Remaja hari ini tertulis di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pagi hari ini adalah Don't love the world. Jangan mengasihi dunia ini. Jangan mencintai dunia ini. Di kalangan remaja, kata cinta bukanlah hal yang baru. Kata mengasihi bukanlah kata yang asing dalam pendengaran setiap kalangan remaja. Bahkan mungkin di antara para remaja yang mengikuti kebaktian hari ini, ada yang sedang jatuh cinta. Ada yang sedang memberikan kasih yang lebih kepada seseorang. Karena rasa suka, karena rasa mengingini, dan yang lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini jangan cinta akan dunia. Jangan mengasihi dunia ini. Sekalipun kita tinggal di dunia, ada di dalam dunia, hidup dalam dunia, tapi jangan mencintai, mengasihi dunia, bahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dahulu ada seorang bapak gereja yang bernama Agustinus. Seorang pribadi yang sangat pintar, mencintai pengetahuan, tetapi tidak mempercayai Tuhan yang hidup. Agustinus memiliki seorang ibu yang taat kepada Tuhan, yang selalu berdoa supaya Agustinus dijamah hatinya oleh Tuhan dan bertobat. Agustinus ini terkenal dengan masa lalunya yang gelap karena dia mencintai dunia ini. Hidup dalam gaya hidup yang hedonisme, menempatkan kesenangan, kemewahan, kenikmatan dunia di atas segala-galanya. Tapi puji Tuhan, di masa-masa kehidupannya, di waktu Tuhan datang kepadanya, Tuhan menjamah dia melalui pembacaan kitab suci. Dan pada akhir hidupnya, Agustinus menyerahkan diri kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kita dilarang untuk mengasihi atau mencintai dunia ini? Mengapa? 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 katakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya.
Janganlah kamu mengasihi dunia. Karena itu maka mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena ini perintah Tuhan. Jangan, ada larangan di situ. Maka kalau orang melanggar larangan, melanggar perintah, akan ada konsekuensi. Tuhan jelas-jelas melarang melalui firman-Nya, janganlah kamu mengasihi dunia ini. Remaja-remaja yang dikasihi oleh Tuhan, betapa banyaknya orang hidup di dunia dengan gaya hidup sebagai orang dunia. Kalau kamu pernah melihat atau mendengar tentang ikan yang ada di laut yang asin, tapi sekalipun air laut itu asin, tidak mempengaruhi tubuh atau ikan-ikan itu menjadi asin, sekalipun dia tinggal di laut yang airnya asin. Saudara, demikianlah kehidupan kita. Tinggal di dunia ini tidak serta-merta menjadikan kita sama dengan dunia, karena kita tidak berasal dari dunia. Oleh karena itu, saudara-saudara, janganlah mengasihi dunia. Ini perintah Allah, ini larangan Allah. Jadi mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena ini perintah Allah. Karena Allah sendiri melarang kita untuk mengasihi dunia. Dunia dalam konteks ini bicara apa ya? Nanti kita akan lihat pada ayat 16. Poin kedua, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Kita tidak boleh mengasihi dunia karena kasih kepada dunia tidak bersumber dari Allah. Mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena kasih kepada dunia, terhadap dunia dan apa yang ada di dalamnya, tidak bersumber dari Allah. Kasih yang seperti itu bukan kasih Allah yang ada dalam kita. Maka kalau kita mengasihi dunia dengan kasih yang bukan dari Allah, maka kita akan dikuasai, dikendalikan, bahkan kita akan kembali kepada dunia ini. Kita akan bertentangan dengan Allah. Remaja-remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kasih kepada dunia ini bukanlah kasih yang bersumber dari Allah. Dikatakan pada ayat 15 bagian B, janganlah kamu mengasihi dunia dengan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, jika ada yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mustahil kita mengasihi dunia dan kita mengasihi Allah. Mustahil. Maka orang yang mengasihi dunia tidak akan bisa mengasihi Allah. Orang yang mencintai dunia tidak akan bisa mencintai Allah. Jadi saudara-saudara, kalau kamu ditanya, ada nggak diantaramu yang mau diduakan? Tidak ada. Tak ada satupun diantara remaja yang mengikuti kebaktian ini, yang mendengar firman Tuhan ini, yang mau diduakan. Semua ingin menjadi nomor satu. Jikalau kita saja tidak mau diduakan, apalagi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi alasan dalam nats ini kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia. Karena ketika kita mengasihi dunia, maka dengan sendirinya kita menyatakan kita tidak mengasihi Allah. Poin ketiga, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan segala sesuatu yang ada di dalamnya? Ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kita tidak boleh mengasihi dunia karena yang ada di dalam dunia ini bukan dari Bapa. Apa yang ada dalam dunia?
Dunia yang dimaksudkan di sini bicara tentang keinginan daging. Dunia dalam konteks ini bicara tentang keinginan mata. Dunia dalam konteks ini bicara tentang keangkuhan hidup. Siapa saja bisa jatuh dalam ketiga hal ini. Keinginan daging, memuaskan diri sendiri, memuaskan hawa nafsu. Keinginan daging dalam konteks kitab Roma bicara tentang perseteruan dengan Allah. Keinginan daging bicara tentang kebinasaan karena dosa. Tidak ada satupun keinginan daging akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Maka demikian halnya dengan dunia ini. Bicara dunia dan keinginan daging tidak akan membawa kita semakin berkenan kepada Allah. Remaja yang dikasihi Tuhan, dunia dalam konteks ini yang kedua bicara tentang keinginan mata. Semua kita senang melihat hal-hal yang indah. Semua kita senang melihat kemewahan, melihat harta benda, melihat tahta, jabatan. Semua orang melihat hal itu. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah yang dilihat oleh mata ini membawa kita semakin dekat kepada Tuhan? Maka dunia dalam konteks keinginan mata tidak akan membawa kita semakin dekat dan semakin mengenal siapa Allah. Remaja yang terkasih dalam Tuhan, dunia yang ketiga dalam konteks ini bicara tentang keangkuhan hidup, kesombongan diri, keegoisan. Maunya menang sendiri, maunya hanya ingin didengarkan. Para remaja yang dikasihi Tuhan, inilah dunia yang dimaksud. Yang ada dalam dunia yang tidak boleh kita kasihi ini adalah apa? Keinginan daging. Segala hal yang memuaskan diri sendiri. Keinginan mata. Kemewahan, kenikmatan, kesenangan duniawi. Semua ingin itu, apalagi di kalangan remaja kan? Kapan lagi kalau tidak sekarang? Kan begitu, itu prinsipnya kan? Keinginan remaja mengikuti tren gaya anak zaman now. Ya. Anak remaja itu paling tidak suka dikatakan ketinggalan zaman. Katrok, ndeso, paling tidak suka. Tapi hari ini mari kita berani melawan arah, melawan arus. Dengan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berbeda dengan dunia ini. Konon katanya, kamu kenal ikan salmon? Katanya, kalau ikan salmon itu mengikuti arus, itu ciri ikan salmon yang sudah mati. Karena ikan salmon itu selalu melawan arus. Demikian dengan kehidupan orang-orang percaya. Ketika orang percaya, manusia itu mengikuti arus dunia ini, itu ciri orang percaya atau manusia yang mati secara rohani. Tapi ketika hidupmu masih melawan arus dunia ini, menentang jalan hidup dunia ini, tidak sama dengan dunia ini, itu ciri tanda engkau masih hidup secara rohani. Yang terakhir, saudara, mengapa kita tidak boleh mengasihi dunia? Karena dunia ini akan lenyap. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita disuruh untuk melakukan kehendak Allah, bukan mengasihi dunia. Kita diminta untuk hidup seturut kehendak Allah, bukan mencintai dunia. Jadi jangan sepele dengan tema ini. Don't love the world. Jangan mengasihi dunia. Ada enggak Pak orang remaja atau sudah melayani pada akhirnya mengasihi dunia? Ada. Dalam Alkitab, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 10, ada seorang pekerja pelayan Tuhan
yang kala itu bersama Paulus meninggalkan pelayanan. Karena apa? Karena dia mencintai dunia ini. 2 Timotius 4 ayat 10, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kresens telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Demas kala itu bersama-sama dengan Paulus. Dalam konteks ini, dia bersama-sama Paulus, membantu Paulus dalam pelayanan, bahkan terlibat dengan sendirinya melayani Tuhan dalam berbagai-bagai kesempatan. Tapi tidak bisa dipungkiri, Paulus menyatakan Demas telah mencintai dunia. Ketika seseorang mencintai dunia, dia tidak akan bisa mencintai Allah. Ketika seseorang mengasihi dunia, mustahil dia mengasihi Allah. Maka dengan sendirinya Demas meninggalkan pelayanan dan juga meninggalkan pelayan-pelayan Tuhan. Dalam konteks ini Paulus. Orang yang mencintai dunia tapi tampil juga sebagai orang yang mencintai Tuhan akan jatuh dalam kepura-puraan, kepalsuan, dan kemunafikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, remaja-remaja yang diberkati, mari kita mengambil sikap, mengambil keputusan. Mau mencintai Tuhan atau mencintai dunia ini. Kalau engkau mencintai Tuhan, engkau akan lenyap kalau engkau mencintai dunia ini, maksud saya, engkau akan lenyap dengan dunia ini dan segala keinginannya. Tapi ketika engkau mencintai Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan, engkau akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Allah. Don't love the world. Jangan mencintai dunia ini. Karena itu perintah Allah. Jangan mencintai dunia ini. Kenapa? Karena orang yang mencintai dunia tidak akan bisa mencintai Allah. Jangan mencintai dunia ini. Kenapa? Karena yang ada dalam dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Semua itu tidak bersumber dari Allah. Dan jangan mencintai dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini akan lenyap. Tapi cintailah Allah yang tidak akan lenyap. Dia tetap ada, kekal hingga selama-lamanya. Tuhan kiranya menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Berkati apa yang didengar dan dimengerti oleh setiap remaja yang Tuhan tempatkan di gereja Antioquia Pancur Batu. Sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Tolong mereka untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah remaja-remaja yang kami layani ini menjadi remaja yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengakhiri kebaktian kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai hari ini hingga Maranatha. Amin.